Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain sanatihi. Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'lamuna a'malan hiya adallu bi a'yunikum min asy-sya'ri. Kunna na'udduha ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati. Wahul Bukhari qala al-mubiqatu al-muhlikat. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pagi hari ini berkumpul kembali bersama-sama di Masjid Baitur Rahman untuk majelis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kemarin kita baca adalah nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu di akhir riwayat Rasulullah SAW memberitahu beliau, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesungguhnya sesuatu yang bukan ditujukan kepadamu, tidak ditakdirkan oleh Allah mengenaimu, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan mengenaimu. Bahayakah ataupun rezeki, segala sesuatu yang Allah tidak takdirkan itu untukmu, tak akan sampai. Rezeki ini ditakdirkan Allah buat orang lain, tidak mungkin sampai buat dia, karena mungkin salah. Atau rezeki ini ditakdirkan oleh Allah untuk dia, tidak mungkin sampai ke orang lain, pasti kembali kepada dia. Ada satu orang kakak adik yang kakak kerja keluar, sampai dia berusaha dapat sebuah apel. Akhirnya dia pulang, dia ngomong sama saudaranya tadi, ini loh, usaha kata nih, setelah ngomong kayak gitu, apelnya dikasih ke adiknya. Karena adiknya tahu nih adik belum makan dari pagi, ngaji aja di rumah, dikasih ke adiknya dimakan. Selesai dimakan apelnya sama adiknya ngomong, kak, ini apel rezekinya siapa? Rezeki kita, rezeki orang. Yang makan dulu, dia cuma bawakan dari luar ke rumah. Itu contoh itu ya. Takdirnya makan apel ini saudaranya tadi, adiknya atau di rumah. Walaupun yang dapat kakaknya di luar, kadang ingin makan, tak mampu makan, malah dibawa ke rumah dikasihkan ke adiknya. Walaupun adiknya tak kerja, tak usaha di rumah, dapat bantuan tersebut. Itu dia yang menimpa kita, yang ditakdirkan untuk kita, tak mungkin lari ke mana-mana. Walau dengan nasra ma'as sabr, sungguhnya pertolongan itu perlu kesabaran. Kalau kita nggak sabar, sulit dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita lupakan. Kita pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, tapi tidak sabar. Salahnya kita kalau tidak dapat pertolongan. Kalau kita tidak sabar, salah kita sendiri jika tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bab sabar sudah kita bahas dengan lebar. Wa annal faraja ma'al karb. Sesungguhnya kelapangan itu dengan kesulitan. Ini hal penting di sini. Memang kemarin kita tidak baca karena pas bagian akhir kita sudah keluar waktu. Ya, kelapangan itu dengan kesulitan, dengan permasalahan. Ingat hadirin sekalian, kita itu tidak akan merasakan lapang kalau kita belum pernah merasakan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kesulitan ada kemudahan. Sampai itu tak mungkin merasa enak kalau belum merasakan susah. Gak mungkin merasakan pikiran tenang lega kalau gak merasakan sumpah. Contoh orang yang gak tahu gelap, tahunya terang saja. Dia ditanya ini terang, apa terang? Kurang paham. Dia gak tahu enaknya terang itu gimana. Taruh di tempat gelap baru paham. Oh ternyata terang itu. Anak kecil yang dari kecil punya terus, dia tidak akan sadar itu apa itu minyak. Gak akan tahu nikmatnya minyak kecuali dia sudah lapar lebih dahulu. Dia kalau dikatakan pikiran plong, pikiran fresh,
Tahu dari mana dia? Harus tahu yang namanya sumpah. Maksudnya begitu. Dalam penafsiran jadi dijelaskan untuk tahu kesulitan, untuk tahu kemudahan, untuk tahu kelapangan, ya lapangnya urusan kita, itu perlu namanya sumpah dan perlu namanya kesulitan. Jadi kalau dapat kesulitan, husnudzon dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada apa namanya? Dijelaskan sama ulama. Ya. Kalau ada kesulitan, ya, ketika kena musibah, langsung husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Prasangka baik apa? Ini ada musibah datang, ada sumpah datang, ada kesulitan datang, berarti tanda wa annal faraja ma'al karb. Kalau ada musibah, kesulitan, kesulitan, berarti habis itu ada kelapangan dan kemudahan. Ini perintah, seakan-akan begitu kata ulama. Syekh Muhammad bin Alwi jelaskan seperti itu. Jadi langsung sabar, muhtasiban raji'an sur'atal faraj. Dia nahar pahala dan berharap cepatnya datang kelapangan dan husnudzon kepada Tuhan. Lalu akan cepat diberi kemudahan. Kita ini kalau kena musibah, sudah sering kita bahas di masyarakat, tak terima dulu. Ya, justru kalau kena kesulitan, tanda habis ini Allah bakal ngasih kelapangan, bakal ngasih kemudahan. Istadiyatan berikan farij. Lama itu kalau sudah kena musibah, ada sumpah, terus meningkat. Kadang-kadang masalah tuh tambah hari, tambah parah. Apa kata mereka? Istadiyatan, terus mantap. Jadilah lebih parah oleh urusan ini. Kenapa? Oh, disuruh lebih parah. Itu bahasa mereka. Kenapa? Segala sesuatu itu kalau sudah mentok maksimal dan farij, dia akan lapang. Ibarat kata tali itu kalau kencang ditarik, semakin kencang ditarik, putus. Kalau udah putus sudah beres semua. Ibarat kata begitu ya. Segala tekanan itu ada batasnya. Kalau sudah maksimal, selesai. Begitu tekanan masalah, musibah, kesulitan. Kalau sudah maksimal, tidak. Ini ketika di sini. Jadi ketika kena musibah, kena sumpah, kena kesulitan, husnudzon sama Allah. Oh, ini berarti harus kita tetap dalam perubahan dan kebaikan. Jadi babnya muraqabah di sini. Maknanya muraqabah bukan berusaha di akhir kita baca waktu sampai kena musibah langsung muraqabah. Ingat ini ujian dari Allah, itu muraqabahnya dari situ. Jangan kena musibah lupa sama Tuhan. Artinya hubungannya dengan muraqabah apa? Ketika kita kena kesulitan, oh iya, berarti kalau kena kesulitan habis ini Allah bakal ngasih. Nah, itu muraqabahnya di situ. Kena apapun ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang keempat ini istimewa sekali. Hadis riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini ucapan dari Anas bin Malik ya. Ucapan dari Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata beliau? Innakum lata'maluna a'mala. Sungguh kalian. Ini Sayyidina Anas ini ngomongnya bukan sama kita, ngomong sama orang-orang zaman dulu tabi'in yang banyak orang soleh. Kelasnya ibarat kata kesolehan mereka jauh di atas kita. Sayyidina Anas ngomong kepada orang-orang yang saat itu belajarnya sama sahabat. Apa omongan beliau? Innakum lata'maluna a'mala. Kalian sungguh mengamalkan suatu amal. Dia ada fi a'yunikum. Amal tersebut lebih kecil di pandangan kalian minasya'ri, daripada rambut. Kalian membuat mengerjakan satu amalan yang amalnya kalian kira lebih kecil dari rambut. Ini dianggap remeh, biasa. Kunna na'udduha, dulu kita menganggap amal yang kalian kerjakan itu, yang kalian anggap remeh itu, ala ahdi Rasulullah, di masa hidupnya Rasulullah SAW, di zaman hidupnya Rasulullah SAW,
minal mubiqati, dari mubiqat, dari dosa yang menghancurkan seseorang. Jadi Sayyidina Anas ngomongnya sama tabi'in, orang yang jauh lebih soleh dari kita. Kalian itu kerjakan amalia, kerjakan suatu pekerjaan atau kerjakan satu dosa yang kalian anggap bukan dosa, hal remeh, biasa aja, kecil aja. Tetapi dulu kita, para sahabat, anggap hal ini dosa yang menghancurkan seorang, menghancurkan agamanya seseorang. Dulu di zaman Rasulullah hal kayak gini hal hina, merusak agamanya seseorang. Apalagi zaman kita sekarang, itu sampai tadi. Kita ini kalau berkisah-kisah zaman bahari orang yang hebat-hebat, kan kita sering cerita begitu. Itu kapan sih 30-40 tahun yang lalu? Ya paling tahun 960-970-an. Kita sering dengar tahun dulu cerita zaman bahari, kan itu pengalaman masa muda beliau. Itu dulu 40-50 tahun yang lalu. Kita sudah menganggap itu zaman bersih sekali. Nah ini zaman tabi'in, Sayyidina Anas sudah ngomong seperti ini. Bayangkan gimana jeleknya zaman kita sekarang. Itulah dari sekalian, kita ini merasakan hal kecil, hal yang kita anggap kecil, ini ternyata hal yang sangat berbahaya. Dosa yang besar, dosa yang sangat besar. Dulu Imam Ghazali ngasih contoh di Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali, coba kalian perhatikan, kalau kalian melihat seorang ulama yang Ghazali yang menghibah, bagaimana pandangan kalian? Tidak ada rasa apa-apa kan? Kenapa? Karena sudah menganggap itu biasa. Padahal melihat orang awam ghibah itu hal yang sangat menakutkan. Dosanya itu ada riwayat seperti berzina dengan orang tuanya. Itu orang biasa melakukan ini sudah heboh, apalagi melihat orang soleh. Jadi Imam Ghazali sebetulnya konteksnya nyampaikan kayak gini ya. Seandainya manusia, kan orang-orang itu sudah tak ngerti macam-macam maksiat. Kata Imam Ghazali ngasih contoh, seandainya kalian melihat ulama menghibah, seberapa ingkar, diam aja. Tapi seandainya melihat ulama pakai sutra, bakal ribut. Imam Ghazali di zamannya, seandainya kalian melihat ulama memakai pakaian sutra, bakalan ribut. Ini haram, sutra boleh dipakai lagi dan seterusnya. Tapi ketika mereka ghibah, biasa. Padahal dosanya ghibah sama dosa pakai sutra, kata Imam Ghazali, lebih bahaya dosa ghibah. Itu di zaman Imam Ghazali. Kalau yang ini kita bingung, sutra juga nggak ada paham, mau pakai sutra nggak mau pakai apa, kita diam aja, nggak ada yang tahu. Dan diri kita ngerjakan macam-macam maksiat, takutnya ada, dianggap biasa. Coba dia punya anak, dia ngomong sama temennya, apa namanya bahasa kita, ngolok-ngolok tawannya. Ini kayak kera misalnya. Ya ini kayak hewan ini. Itu gimana menurut dia? Hal biasa kan? Sering terjadi tidak? Orang tuanya gimana kalau anaknya kalau orang lain 1-2 kali, ada beban tidak? Ada beban tidak? Ya. Biasa kan kayak itu. Kalau begitu, biasa kadang-kadang seperti itu. Lihat dari sekalian. Ini menunjukkan buruknya kita di zaman kita sekarang. Orang ini ada yang sangat jelek. Termasuk maksiat lisan yang paling berbahaya. Bukan termasuk golongan umatnya Rasul yang suka mengolok-olok orang lain. Rasul ajarkan umatnya jangan sampai mengolok-olok orang. Tapi kita lihat zaman sekarang, kita malah membiarkan anak kita dan membiasakan mereka, dianggap ini hal biasa buat mereka. Coba kita pikir, berapa rendahnya kita. Ini
macam-macam ya. Ini kalau omongan Sayyidina Anas ditujukan buat zaman kami ini, yang mana orangnya banyak orang soleh, apalagi ditujukan ke kita. Zaman sekarang ini dosa besar dianggap hal biasa. Orang ketika maksiat, alhamdulillah, yang dipikirkan bukan taubatnya, yang dipikirkan ada kerugian dunia dari maksiatnya. Sampai dari pengajian, ketika guru menyebutkan satu maksiat, terus guru menjelaskan ini dosa besar, jauhi, Allah murka, Allah benci. Ada seberapa takut? Betul betul. Ketika ulama menjelaskan satu maksiat, ya haram, dosa, Allah benci, ya takut yang hadir sekarang. Tapi kalau disebutkan ya ada maksiat, dosa besar, yang mengerjakan ini rezekinya bakal sempit, yang mengerjakan ini rumah tangganya bakal berantakan, hanya takut. Iya tidak? Kalau disebutkan maksiat, ancamannya kuat. Ayo mengerjakan maksiat ini rezekinya bakal sempit, baru kita takut. Tapi kalau yang disebutkan murkanya Tuhan, tidak takut. Nah ini ada sekali berbahaya. Penyebab kenapa ya sahabat melihat dosa kecil di zamannya mereka menjadi penghancur agama, tapi orang-orang setelah sahabat melihat dosa yang besar seakan-akan kecil. Kenapa? Karena muraqabahnya mereka kepada Tuhannya. Mereka itu ingat selalu dengan Allah, selalu Tuhan, sehingga mereka punya rasa gangguan sedikit kepada Tuhan yang Maha Agung adalah hal besar. Tidak nurut kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha memberi nikmat, Maha mengasihi adalah kurang ajaran yang hebat. Coba Pak, sampean dikasih contoh gini, menepuk apa namanya badan, mukul biasa, orang punya ini, itu hal biasa apa hal yang kurang ajar menurut dia? Hal biasa apa hal kurang ajar? Tergantung orang ya kan. Kalau yang pengen tepuk abang dia, wah kurang ajar kan? Tapi kalau yang ditepuk kawan atau adiknya, hal biasa tidak? Biasa kan? Karena tergantung siapa yang kita pukul terus. Coba pengen fokus dia dari belakang, habis dia dijatuhkan sama pas pampres. Kenapa ini hebat? Semakin tinggi derajat manusia, semakin beda cara beramal kita. Kesalahan kecil di depan dia jadi besar. Jadi besar. Tapi kalau orang biasa, sesama sederajat, walaupun salah kelihatan ringan. Nah ini anehnya manusia sekarang. Diri kita ini, jangan melihat orang lain, diri kita. Kita ini menganggap kesalahan kita kepada Tuhan biasa. Malah kadang-kadang kita lebih malu sama manusia daripada sama Allah. Selagi manusia nggak anggap ini dosa, nggak anggap ini kesalahan, kita santai. Walaupun ini agama menganggap ini dosa besar. Kalau kita nggak ada dapat cemoh dari orang, omongan dari orang, tenang. Kalau kita sadar Allah murka sama dia. Tapi sekarang begitu, orang maksiat lebih takut viral daripada takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya tidak? Lebih takut ketahuan orang lain dia melakukan salah daripada takutnya dia sama Allah. Berarti ini tanda dia nggak ada sama sekali. Jangankan bertobat, imannya aja hampir tidak ada yang seperti ini kepada Allah. Bagaimana Tuhan sama makhluk dia lebih malu dengan makhluk, lebih hormat dengan makhluk, lebih tidak enak dengan makhluk. Padahal segala-galanya dia dapat dari Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau yang banyak sama sekarang bisa terjadi. Ya kayak tadi, ketika ada orang melakukan maksiat, dosa, jangan dosa kecil kayak tadi yang saya contohkan, riba itu dosa besar, dianggap kecil dan mencaci, memaki orang. Itu sudah dianggap hal biasa sekarang. Bahkan anak-anak kita kecil-kecil sudah bisa memaki orang,
lisannya sudah bisa mencaci orang, kecil-kecil sudah bisa ngata-ngatain malam-malam orang lain. Ini dosa yang jelas-jelas dari dulu sampai sekarang dosa besar. Zaman sekarang ini kalau ada yang dosa besar, yang dipikirkan sama orangnya habis dosa besar, bukan taubat sama Allah. Tapi tadi yang saya bilang, takut ketahuan orang, takut viral, takut jadi aib bagi keluarga, aib dunia yang ditakutkan. Alhamdulillah, terus buat Allah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Ada orang berzina. Zaman sekarang yang paling ditakutin apa? Bukan Allah, bukan. Kalau hamil kayak kalau hamil seperti apa? Belum nikah, malu nanti dilihat sama orang. Dan ini diedukasi seperti itu oleh setan dan hawa nafsu. Jadi seakan-akan masalahnya itu bukan hubungan haramnya, bukan, tapi malunya dilihat sama orang. Ini tanda tidak ada iman sudah sebetulnya seperti ini. Ini tanda tidak ada imannya kepada Allah, tidak mengagungkan Tuhannya. Memang nggak kafir ya, cuma kepercayaannya itu minim sekali dari Tuhan. Nah ini dari sekalian kita lihat beneran. Sepanjang hari kita sekarang ini kita melakukan macam-macam kesalahan, tapi kita nggak pernah merasa salah. Masuk masjid lagi kiri, biasa ya. Ada yang salah masuk masjid lagi kiri, nggak pernah kepikiran apa-apa kita. Itu belum ke arah situ ya. Yang jelas-jelas haram, yang jelas-jelas haram dosa besar. Sekarang ini biasa, yang penting nggak ada orang tahu. Yang jelas-jelas haram tadi maksiat memalukan, dan dari dulu sampai sekarang sepakat hukum zina itu haram dan memalukan. Orang sekarang santai, yang penting nggak ketahuan, nggak ngerasa ini harus sah. Apalagi ada yang lain. Oke, emas laki-laki. Imam Ghazali menyebutkan kitabnya, dia menyebut ada dosa yang banyak dilakukan oleh orang-orang, tapi mereka tak merasa berdosa. Zamannya beliau dan zaman sekarang ini, dosa besar zaman sekarang ini dari ada 6, ada riwayat 10, paling cuma 2 atau 3 aja yang masih dianggap dosa besar. Sisanya sudah dianggap biasa. Durhaka bukan dosa sekarang. Itu kebiasaan di mana-mana durhaka. Kayak tadi perzinahan, ya Allah, karena tadi berita dan lain-lain biasa di mana-mana kayak gitu. Karena ada kayak di luar negeri ya, alhamdulillah kita di Indonesia masih bagus, masih lumayan. Walaupun sudah buruk, sebetulnya nggak boleh kita ngomong alhamdulillah masih bagus. Hancur sudah kita sekarang ini. Kalau di luar negeri, hampir tidak ada yang tidak melakukan itu. Memang kebanyakan orang-orang di luar Islam, dan ada yang di Islam begitu-begitu. Mabuk sudah jadi trennya anak-anak sekolahan. Itu hal yang seperti itu bahaya sekali. Zaman dahulu nyebut cerita, ngobrol aja juga malu. Dulu kian-kian yang Tuhan-Tuhani waktu masih kecil, ada ya zamannya dikarenakan rokok sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan sama orang tuanya. Wah, kalau ada yang merokok malu bukan main. Ya, ini contoh ya, saya nggak bahas masalah rokoknya. Contoh ini, kalau hukumnya silakan berbeda pendapat di situ. Cuma dulu ini hal seperti ini dianggap benar-benar memalukan. Zaman dulu begitu. Zaman dahulu seperti itu. Ya, saya jangan membahas namanya orang-orang yang baik, ada ulama merokok, bukan membahas itu bukan. Dulu tuh kita anak-anak kecil yang melakukan itu nggak berani. Dianggap ini apa namanya, nanti kalau ketahuan dimarahin babahan, ketahuan ini malu. Sekarang coba lihat, jangan rokok yang masih hilang hukumnya ulama, yang haram jelas-jelas dilakukan anak-anak sekolah sekarang. Yang haram dilakukan anak-anak sekolah. Kalau rokok nggak usah ditanya, udah jadi hobinya orang zaman sekarang. Di mana-mana mereka ngomong pamer harta di mana-mana. Media sosial pamernya di mana-mana mereka. Dan ada yang sekalian salah satu hal yang sangat berbahaya, yang sering kita lupakan di zaman sekarang. Dan ini termasuk dosa
dosa besar. Apa itu? Anggap remeh orang muslim. Menganggap remeh orang muslim itu termasuk hal yang berbahaya, dosa besar, tapi nggak kita sadari. Termasuk salah satu tanda iman adalah kita mengagungkan orang muslim yang lain, cintai mereka seperti cintanya kepada diri kita sendiri. Sekarang ada nggak kayak gitu? Ada. Kenapa? Muslimin ribut sendiri, terus urusan duniawiya, berbeda pendapat mereka. Akhirnya kalau ada berbeda pendapat sudah sama-sama bukan orang muslim bawahnya, padahal tetap muslim. Jadi kehancurannya umat Rasulullah, itu nomor satu di mana? Hal kecil yang perlu kita perhatikan, bukan karena digoda setan tak sholat, bukan karena digoda setan sampai kafir. Itu ada, tapi sedikit. Kehancuran umat Rasulullah bukan karena muslimin keluar murtad, bukan. Nomor satu penyebab kehancurannya umat Rasulullah SAW, dan termasuk salah satu doanya Rasulullah yang tidak dikabulkan. Ada doanya Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Ketika Rasulullah meminta umatnya selalu bersatu, tidak terpecah belah, tidak terfitnah. Kehancuran agama mereka bukan dari ikatan antar mereka. Ini tidak dikabulkan. Kenapa? Memang Allah berkehendak akan ada fitnah antar umat di akhir zaman. Jadi setan itu kalau pada sampai, kalau dulu sering ngomong, setan itu kalau pada kita, setan sudah tidak ada harapan bikin sampean murtad keluar Islam langsung, tidak bisa. Tetapi biar bebas keluar Islam. Karena setan sudah tahu, cuma Allah nggak nakdirkan umat-umat ini murtad Islam. Tapi godaan setan yang paling besar apa itu? Bikin keributan antara sesama umat Islam. Ini berhasil setan. Itu bisa. Nah, ini yang kita sering lupakan. Hal kecil. Jangan banyak ngomong sama orang lain yang menyakiti hati mereka. Muslim sama muslim, jangan sampai ribut karena hal apapun halnya. Walaupun dianggap bahwa ini ada maslahat, ingat ya, ketika kita beranggapan ini ada maslahat, tapi efeknya muslim terpecah menjadi dua golongan, berarti itu bukan maslahat, itu fitnah namanya. Ketika kita ngomong sesuatu, ini loh ada kemaslahatan, alasannya begitu, tapi hasilnya kalau kita kerjakan, dia malah pecah, malah terbagi menjadi dua golongan, itu bukan maslahat. Walaupun ini hal bagus, contoh ya misalnya, kita ngomong sama satu jamaah begini, ayo Pak, kita ngerjakan amal yang ini, atau kita melakukan ini, saya ngajak, atau ayo Pak kita bikin ini, saya ngajak bikin sesuatu bisa. Ini bukan hal yang jelek yang saya ajak. Saya pikir kalau kita bikin ini nanti ada manfaatnya, tetapi efeknya ketika saya ngajak bikin ini, sampai bapak-bapak dan ibu-ibu masing-masing bisa terpecah menjadi dua golongan. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang suka, ada yang tidak. Saya paksakan, ayo ini bagus. Yang tak suka, kenapa nggak suka? Harus ini bagus. Malah tambah pecah belah. Kata ulama, berarti ini bukan masalah. Masalah itu menyatukan, bukan membuat pecah. Jelas ya? Jadi kalau saya punya pemikiran, kecuali kewajiban syariat, saya ajak sampai sholat subuh Pak di masjid. Kalau diajak sholat subuh di masjid, akhirnya jamaah terpecah dua. Itu lain cerita itu. Ini kewajiban yang diajak. Ini bukan hal yang wajib yang diajak bikin orang pecah belah. Kan banyak tuh zaman sekarang kayak gitu. Orang punya pemikiran pribadi. Ini bagusnya ini sekarang saya kerjakan. Dia mikir akalnya dia. Melakukan sebuah amaliat, melakukan sebuah gerakan, bisa melakukan sebuah metode. Tapi pas dilakukan, bikin orang terpecah belah, muslimin saling adu pendapat, ribut. Ini kayak gini bukan masalah kata ulama, karena ketenangan muslim ini hal yang mahal. Itu loh sebetulnya masalah. Ini perlu diperhatikan ini buat kita semua. Jadi kalau mau melakukan hal sekecil apapun,
kalau bisa dilihat efeknya, jangan sampai merusak ikatan itu sendiri. Ini dia kembali ke bahasa kita. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap remeh kita mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah. Dulu ulama, jangankan yang aku ini sampai tahu gak artinya makruh itu? Makruh, mungkin kita tahu makruh itu kalau dikerjakan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kan itu maksudnya makruh. Ya, hukumnya makruh begitu, dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi arti terjemahan kalimat makruh itu apa? Dibenci, tidak disukai. Dulu ulama kalau disebut makruh udah, wah takut langsung mereka. Karena langsung sore itu disebut Pak, hukumnya makruh. Astagfirullahaladzim, istighfar mereka. Ada yang minum berdiri minum makruh hukumnya. Oh, astagfirullah, langsung duduk istighfar coba. Kalau kita lagi minum berdiri, makan betul berdiri misalnya. Pak, makruh makan sambil berdiri. Alah, makruh aja. Yang makruh udah nggak usah soal ini. Yang makruh kita tersengaja dia. Nggak usah keras-keras kayak ini, kan gitu. Zaman sekarang nggak usah keras-keras hukum biasa aja. Jangan mempersulit umat Islam. Ayo, ini hukuman baik. Ada orang nasihati ini hukumnya makruh, dia malah jangan mempersulit umat Islam. Terus hukumnya diapakan? Hukumnya dibebaskan. Ya, makruh yang ditakuti orang-orang zaman dahulu. Mereka tuh kalau masuk kamar mandi, kan sunahnya kiri dulu kemana? Seandainya masuk kamar mandi dulu kanan dulu baru kiri, keluar lagi. Sama keluar. Masuk bahasa keluar diulangi. Kenapa? Melatih nafsunya dan setan. Gak boleh. Makruh ke kamar mandi kanan dulu. Nggak sengaja keluar. Dia tidak jangan dibiasakan. Walaupun udah kebetulan dilatih. Itu hal makruh. Apa sebabnya? Mereka sadar Allah wajib disembah, diagungkan, dimuliakan. Jangankan haram sama makruh. Itu sudah jelas makruh itu dibenci. Hal mubah, hal boleh-boleh saja. Kalau tidak ada manfaatnya, mereka tinggalkan karena penghormatannya kepada Allah. Hal boleh-boleh saja, tidak makruh ini, apalagi haram. Makruh aja enggak. Tapi kalau mereka pikir tidak ada manfaatnya, sudah ditinggalkan sama mereka. Ada kepada Allah. Contoh lagi, kayak dulu sama orang alim besar, sama orang soleh, di depan beliau dia baru-baru. Ini garu-garu kayak gini, haram nggak? Haram tidak? Makruh nggak? Nggak juga kan? Apa? Ada. Karena kita di depannya orang soleh, garu-garunya dikurangi. Kalau seandainya gatal, digaruk usah satu tingkat lagi tangannya. Duduk kita pun berbeda ketika di depan orang lain. Karena dia muraqabah, sadar di mana oleh Allah amalnya bagus. Seorang solehin sampai 40 tahunan tidak pernah berubah posisi duduknya, duduk tahiyat akhir terus. Di rumah, di masjid, di lagi santai, lagi beribadah, duduknya selalu tahiyat akhir. Ditanya, kenapa ya Syekh Muhammad Salim? Kata Syekh Muhammad Salim, saya duduk begini karena saya sedang menghadap Allah. Kita ini kan menghadap Allah merasa hal remeh. Jadi gampang ke manusia. Ada selanjutnya yang kelima. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghiratullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harrama Allahu alaihi. Wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harrama Allahu alaihi.
tadi yang saya mau lanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Kalimat kita itu cemburu. Kita kan tahu artinya cemburu ya. Cemburu itu nggak suka. Kenapa kok kayak gini? Ya, ada ketidaksukaan. Dan kecemburuan Allah itu pada apa? Ayat dia mahu Allah, seseorang mendatangi apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah atasnya. Jadi kalau ada yang melakukan hal haram itu mengganggu Tuhan. Ya bukan, kalau kategori mengganggu itu bukan berarti Tuhan terganggu dengan dosa kita, enggak. Artinya Allah tidak suka. Allah tidak suka ketika kita mendatangi yang diharamkan. Coba ada sekalian, sampai bapak-bapak punya istri. Ya. Kalau istri dia cemburu, dia kerjakan gak amal itu. Walaupun tidak dosa, salah. Keluar dari rumah, dan berparfum wangi-wangi. Istri cemburu, mau kemana Pak? Bisa. Mau kemana Pak? Ya mau mampir ke rumah kawan, mau kesini. Terus istrinya nggak terima. Wah masa rumah kawan rapi kayak gini bisa? Berangkat ke dalam ini. Bisa-bisa nggak berangkat? Kenapa? Daripada dia cemburu, saya pergi kesian dia di rumah kepikiran. Atau berganti, gajinya yang mau dibuka, nanti baju yang belum dicuci. Nih lihat nih, belum busuk sekarang baru keluar, mau mampir ke rumah kawan. Itu contoh gambaran. Ketika kita tahu ada orang yang tidak terima kita mengerjakan sesuatu, nggak mungkin kita kerjakan. Ada orang yang kita cintai tidak suka saya melakukan ini, kita ganti. Jadi sekalian, ini kelasnya bukan kelas sesama makhluk. Ini Allah Tuhan kita. Masa ketika kita tahu Allah nggak senang, kita melakukan yang haram, kita tutup santai. Lihat ya, ini buruknya kita. Kita semua ini tahu riba itu haram. Cuma kenapa masih riba? Nggak tahu kalau Allah benci, nggak tahu Allah marah. Tetap aja kita santai. Bahkan kadang-kadang udah selesai majelis baru mau bahas riba, belum sampai sehari sudah riba lagi. Makanya kata salah kalau ada ulama yang tiap pengajian bahas riba terus misalnya. Nggak salah. Kenapa? Dia orang yang hadir nggak paham-paham. Arti paham itu dia menghafalkan. Dulu ada satu Habib di Hadramaut, Habib Abdullah bin Syihab. Habib Abdullah bin Syihab ini kalau ceramah yang dibahas itu aja satu aja. Kadang pernah ganti-ganti, dia ganti-ganti pembahasan. Bahasnya itu satu, bahasnya saja. Memang dasarnya yang wajib-wajib. Hadirin sekalian, ingatlah Tuhan, berjamaah sholat, jauhi yang diharapkan. Itu inti omongannya. Ada yang bertanya, kenapa ini Habib? Ngomongnya itu aja. Hadir aja ngomongin, belum pernah umat sebulan nanti, ceramahnya segitu aja. Paling nanti pembukaan dan akhirnya agak beda-beda sedikit. Yang diomongin itu aja. Jadi berjamaah sholat, tinggalkan yang haram, buat ikatan yang bagus dengan orang muslim, amalia sehari-hari. Tapi memang belum semuanya dikerjakan. Jadi waktu ada yang ngomong begitu, Habib, kenapa ini terus ada? Kata Habib, mau diganti kan omongannya? Bahasa kita kayak gitu. Kalau yang saya sampaikan sudah selesai dikerjakan semua, saya ganti. Yang saya sampaikan ini yang masih belum dia kerjakan, makanya saya ingatkan terus. Kalau udah dia kerjakan, nggak suruh ngomongin lagi, ngomongin yang lain. Betul tidak demikian? Jadi karena belum dikerjakan, kita nggak capek diulangi sampai orang itu selesai saja. Ya kayak tadi masalah riba ini, kalau saya besar, orang nggak tahu apa. Kalau bisa tuan guru semua setiap ceramah ngomongnya riba terus bisa. Sampai orang lebihan riba, baru diganti ngomong yang lain. Itu contoh aja ya, andai kata. Tapi kalau mau bahas riba terus percuma. Seumur hidup bisa ya, dia pengajian 3 kali sehari bahasnya riba. Orang-orang nggak semuanya tahu.
Akhirnya ilmu yang lain nggak ada terbaca nanti. Cuma guru, ada terbaca ilmu yang lain. Ketika dia sesekali diingatkan Allah. Ini dua hadis tadi itu contoh bagi kita. Tuhan itu ada melihat kita, memperhatikan kita. Makanya hadis kalian dijaga. Jangan sampai benar-benar sesuatu yang tidak melakukan. Tidak ada yang namanya dosa kecil. Menurut Sufi, tidak ada yang namanya dosa kecil ketika menyakiti Tuhan yang Maha Agung. Tidak ada yang namanya dosa kecil di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Dan juga tidak ada yang namanya dosa besar di hadapan Tuhan yang Maha Pengampun. Memang bagian kedua saya bahas sekarang. Saya bahas bagian pertama. Tidak ada yang namanya kecil di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Karena hal kecil pun kurang ajar yang sangat besar. Dan maksud tidak ada dosa besar jika di hadapan Tuhan yang Maha Pengampun. Artinya kalau dia taubat ada yang namanya besar. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, hati kita selalu dibuat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak melakukan maksiat, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghindari segala hal yang dimakruhkan oleh syariat, dan mengerjakan segala hal yang dibuat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu